Pernah nggak sih teman-teman itu berpikir bagaimana sih teknologi di sekitar kita itu bisa sangat pintar? Contoh yang sering kita temui adalah saat kita ingin membuka smartphone kita. Kita pakai face kayak gitu. Terus kemudian bisa langsung membuka dengan mendeteksi wajah kita. Nah, ini bukan sulap, bukan juga menggunakan kekuatan supranatural. Tapi ini tuh adalah hasil karya yang cemerlang dari ilmu komputer, yaitu adalah Artificial Neural Network atau disingkat dengan ANN. Mengapa sih algoritma ANN ini begitu istimewa? Nah, karena algoritma ini sering disebut sebagai otak buatan. Bukan tanpa sebab, algoritma ini meniru bagaimana proses berpikir manusia yang kritis dan tajam. Ini kami akan menjelaskan bagaimana sih cara kerja dari ANN ini, mulai dari konsep dasarnya, rumus perhitungannya, hingga praktik sederhananya menggunakan bahasa pemrograman Python. Jangan khawatir, di video ini kami akan memastikan kalian semua bisa memahami apa sih algoritma Artificial Neural Network, bagaimana sih cara kerjanya, dan bagaimana contoh penerapannya. Baiklah, mari kita selami fondasi utama dari Artificial Neural Network. Bayangkan ANN itu seperti sebuah desa kecil yang dihuni oleh sekumpulan pekerja cerdas yang kita sebut saja itu neuron buatan. Nah, neuron-neuron ini tidak bekerja sendiri. Mereka saling terhubung satu sama lain dengan berbagai jalan atau kabel, membentuk sebuah jaringan yang rumit. Mirip sekali dengan bagaimana sel-sel otak kita saling berkomunikasi. Ketika ada informasi atau input yang masuk ke algoritma ini, informasi itu akan disebarkan dan diproses melalui berbagai lapisan neuron, sampai akhirnya menghasilkan sebuah keputusan atau output. Kita ambil contoh sederhana. Saat kita ingin mengajarkan ANN untuk mengenali gambar angka 3. Bagi kita manusia, itu sangatlah mudah. Tapi bagi komputer, gambar itu harus diterjemahkan terlebih dahulu. Gambar angka 3 tadi akan diubah menjadi data numerik, semacam deretan angka-angka yang mempresentasikan setiap pixel dan warnanya. Data numerik ini akan kita masukkan ke dalam algoritma ANN. Ibaratnya, neuron-neuron ini akan melihat dan menganalisis deretan angka tersebut, kemudian akan menghasilkan output seperti ini adalah angka 3. Nah, yang menakjubkan adalah kemampuan ANN ini untuk belajar. Semakin sering kita melatih ANN dengan berbagai contoh data, misalnya kita perlihatkan ribuan gambar angka 3 dengan berbagai gaya tulisan, maka akan semakin pintar dan akurat ANN ini dalam mengenali pola tersebut. Baiklah, setelah memahami konsep dasarnya, sekarang mari kita bedah lebih dalam. Bagaimana sih sebenarnya perhitungan itu terjadi di dalam satu unit kecil, yaitu satu neuron. Nah, ini adalah inti dari ANN yang membuatnya bisa berpikir. Bayangkan sebuah neuron sebagai sebuah perangkat yang menerima beberapa sinyal. Misalnya, kita punya dua sinyal input X1 yaitu 0,5 dan X2 yaitu 0,8. Nah, jika sinyal ini punya kekuatan tingkat mana yang berbeda-beda, nah kita sebut bobot. Anggap saja bobot X1 adalah X1 yaitu 0,4 dan bobot X2 adalah 2 yaitu 0,6. Oke, selain bobot, ada juga sebuah nilai tambahan yang disebut dengan bias. Kita misalkan bias atau B sama dengan 0,1. Nah, bias ini itu seperti garis start atau penyetel yang membantu neuron membuat keputusan, terutama saat semua input bernilai 0. Langkah pertama yang dilakukan neuron adalah menghitung nilai Z. Nilai Z ini adalah hasil penjumlahan dari setiap input yang dikalikan dengan bobotnya masing-masing, lalu hasilnya dijumlahkan bias. Bias ini bisa dibilang adalah sinyal total yang diterima oleh neuron. Rumusnya adalah sebagai berikut. Z sama dengan X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 plus B. Nah, kalau kita masukin angka-angkanya, maka akan menjadi Z sama dengan 0,5 dikali 0,4 ditambah 0,8 dikali 0,6 ditambah 0,1.
Z sama dengan 0,2 ditambah 0,48 plus 0,1 yang dimana hasilnya Z itu 0,78. Setelah kita mendapatkan nilai Z, neuron kita langsung mengeluarkan data ini. Nah, nilai Z ini harus melewati sebuah gerbang keputusan yang disebut fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi ini seperti saklar yang menentukan apakah neuron itu aktif atau tidak dan seberapa kuat aktivasinya. Ini juga yang membuat INN bisa memodalkan hubungan yang tidak linear. Nah, salah satu fungsi aktivasi yang sering digunakan adalah fungsi sigmoid. Nah, fungsi ini punya bentuk kurva S yang unik, yang bisa mengubah nilai apapun menjadi sebuah angka antara 0 dan 1. Rumusnya seperti di bawah ini. Jika kita masukkan nilai Z-nya yaitu 0,78 ke dalam rumus sigmoid, maka hasilnya akan sekitar 0,685 dari hasil perhitungan sigmoid yang tadi. Nah, nilai output 0,685 ini bisa kita interpretasikan sebagai keyakinan neuron. Jadi, neuron ini yakin sekitar 68,5% bahwa input yang dia terima itu cocok dengan target yang sedang dia pelajari. Contoh, jika neuron ini bertugas mengenali apakah suatu gambar adalah mobil, maka dengan output 0,685, ia memberikan keyakinan 68,5% bahwa itu adalah mobil. Sekarang kita sampai di bagian paling penting algoritma artificial neural network ini, yaitu kemampuannya belajar dari kesalahan. Nah, bagaimana kalau hasil prediksi algoritma ini melenceng dari kenyataan? Misalnya, algoritma ini mendeteksi bahwa objek depannya yaitu kucing, padahal aslinya itu anjing. Disinilah proses ajaib bernama backpropagation berperan. Setelah INN memberikan prediksinya, ia akan membandingkan hasil tersebut dengan jawaban atau target yang benar. Jika ada perbedaan, artinya ada kesalahan. Nah, INN ini akan menghitung seberapa besar kesalahan itu. Lalu yang unik dari algoritma ini yaitu kemampuannya untuk mundur atau membalikan arah perhitungan dari output kembali ke lapisan-lapisan sebelumnya hingga ke input. Selama perjalanan mundur ini, algoritma akan menyesuaikan bobot-bobot dan bias di setiap lapisannya. Ini seperti mengkalibrasi ulang seluruh jaringannya dan agar di percobaan berikutnya prediksi jadi lebih akurat. Jadi analogi sederhananya tuh seperti ini. Bayangin aja saat kita ingin belajar melempar bola ke arah ring basket. Mungkin lemparan yang pertama itu akan jauh meleset dari ring bola basket. Nah, namun apa yang akan kita lakukan? Tentu saja kita tidak akan menyerah begitu saja. Kita akan mengevaluasi, mungkin arah atau sudut pandangnya itu kita salah. Nah, lalu lemparan kedua dan ke berikutnya itu kita perbaiki sudut dan tenaga itu. Begitu pula dengan algoritma artificial neural network. Ia belajar dari setiap melesetnya, memahami di mana dan seberapa besar kesalahannya, lalu secara otomatis memperbaiki bobot dan bias agar di iterasi berikutnya sehingga lemparannya semakin mendekati target. Nah, proses belajar memperbaiki belajar ini terjadi secara berulang-ulang, ribuan bahkan jutaan kali, sampai algoritma artificial neural network ini mencapai tingkat akurasi yang diharapkan. Oke, setelah kita memahami analogi dasarnya tadi, selanjutnya kita akan memasuki bahasa pemrograman yang digunakan ANN menggunakan XOR. Nah, jangan khawatir, di video ini kami akan memastikan kalian semua bisa memahami apa sih algoritma artificial neural network, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana contoh penerapannya. Oke, sekarang kita akan melakukan contoh penerapan sederhana dari algoritma artificial neural network untuk menghitung nilai SOR. Pertama-tama kita akan mengimport library yang dibutuhkan terlebih dahulu. Kita akan mengimport NumPy yang digunakan untuk mengelola data dalam bentuk array, dan kita akan mendefinisikannya sebagai NP supaya lebih singkat saat dipanggil nantinya. Selanjutnya kita mengimport sequential dari keras yang digunakan untuk membuat model neural network yang lapisannya disusun secara berurutan satu persatu dari input hingga output. Lalu kita mengimport tensei yang digunakan untuk menambahkan lapisan-lapisan neuron yang saling terhubung penuh.
Kita run terlebih dahulu. Setelah itu kita akan menyiapkan data latihnya, dan IK ini adalah data input. Tiap barisnya mewakili pasangan input seperti 0,0, 0,1, 1,0, dan 1,1. Ini semua adalah kombinasi input untuk SOR, dan Y ini adalah target atau output yang diharapkan dari hasil SOR IK ini. Kita run terlebih dahulu. Kita akan membuat model kosong yang bertipe sekuensial, yang artinya kita akan menambahkan lapisan-lapisan secara berurutan dari input hingga output. Kita run terlebih dahulu. Lalu kita akan menambahkan hidden layer pertama dengan 8 neuron dan input dim, yang artinya layer ini menerima input dari dua fitur karena input kita pasangan dari dua angka. Dan kita akan memakai fungsi aktivasi tang yang digunakan untuk model bisa belajar pola non-linear dengan baik. Tang ini mengeluarkan output di rentang -1 sampai 1. Kita run terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan hidden layer kedua seperti tadi, tapi dengan 4 neuron. Tidak perlu input dim karena layer ini otomatis menerima output dari layer sebelumnya dan aktivasinya tetap tang. Selanjutnya kita menambahkan output layer. Output layer ini cukup 1 neuron karena kita ingin satu output untuk prediksi SOR. Lalu fungsi aktivasinya sigmoid karena kita ingin output berupa nilai probabilitas antara 0 sampai 1. Kita run terlebih dahulu. Lalu kita akan mengkompilasi model. Kita menggunakan binary cross entropy karena outputnya biner. Terus optimizer Adam ini gabungan dari beberapa metode optimasi yang cepat dan stabil. Lalu metrik akurasi ini artinya kita juga ingin memonitor akurasi selama pelatihan. Kita run terlebih dahulu. Lalu kita akan melatih modelnya. Model ini dilatih dengan data X dan target Y, dilatih selama 2000 epoch supaya model punya cukup kesempatan untuk belajar pola SOR, dan verbosnya 0 supaya training tidak ditampilkan di log layar. Kita print dan kita jalankan terlebih dahulu. Ini akan menampilkan proses pelatihan modelnya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah pelatihan selesai, kita prediksi output untuk data latih. Model predik X ini menghasilkan output dalam bentuk probabilitas. Kita tampilkan hasil buatannya supaya kelihatan apakah prediksi mendekati 0 atau 1. Kita run terlebih dahulu. Dan hasilnya sudah cukup akurat, dan ini adalah contoh sederhana dari penerapan algoritma artificial neural network-nya untuk menghitung nilai SOR. Oke, setelah proses pelatihan yang singkat ini, model ANN yang telah belajar pola XOR, hasil yang dicetak akan menunjukkan angka yang sangat mendekati angka 0 atau 1 sesuai dengan logika XOR yang kita inginkan. Jadi meskipun di awal video tadi algoritma artificial neural network ini terdengar sangat rumit dan begitu canggih, pada dasarnya algoritma ini hanyalah kumpulan kombinasi brilian dari perhitungan matematika yang diulang terus-menerus dan juga digabungkan dengan kemampuan luar biasanya untuk belajar dari data. Oke, persis saat kita belajar sesuatu yang baru, yang dengan latihan yang cukup, dengan exposure data yang beragam, jaringan saraf buatan ini bisa menjadi sangat pintar dan adaptif. Dia bisa melihat, mendengar, bahkan berpikir dalam skala yang luar biasa. Oke, kami berharap dari video ini kalian semua bisa belajar tidak hanya memahami definisi atau rumus-rumus algoritma neural network, tapi juga mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana otak buatan ini bekerja dan mengapa ia menjadi pilar utama di balik revolusi kecerdasan buatan saat ini.